Happy drift. Happy banget. Jangan nyoba rally gitu. Pengen tapi Babe nggak bolehin kalau rally. Duh. Sembilannya apa? Ya banyak. 10 nggak? Gak dong. 9 10. Saya bisa bikin ketawa Babe ya dari tadi nih susah bikin ketawa Babe. Insyaallah badan lu six pack. Iya pasti kan badan bagus itu kan karena olahraga sama makan tepat waktu sebenarnya gitu kan. Lo makan apapun doa. Iya pasti loh supaya otot kita menjadi berkah ya kan. Kan gue tahu dia ngomong itu. Woi, balik lagi Lokal Dos episode berapa Dam? Episode 738. Gila banget. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Kedatangan mungkin kayak family goals gitu kali ya. Kalau gue bilangnya nih satu bokap suhu fitment Bekasi nih kayaknya. Bener. Dan Keren parah nih sama anaknya. Dan anaknya kayaknya nih lucu nih. Yang katanya dia drifter ya bagaimana? Kayaknya sih? iya. Kayaknya nih. Keren parah ya. Keren kan? Iya, coba kenalin. Nah, di sini ada siapa nih? Ada Azel sama Babe Harun. Nonton bayarannya gak seru nih. Belum makan kayaknya. Babe anjay. kok lu aktif banget sih? Barangnya bagus. Jadi kenapa lo pilih podcast ini biar apa? Enggak. Sama Adam. Oh bukan ya. Salah. Gue mau ngomongin ini, Be. Gimana? Temen main mobil dari kecil. Lu bikin caption keren banget, Bro. Iya. Oh yang kemarin di Instagram ya. Teman main mobil dari kecil, maksudnya kan memang waktu gua bukan pertama kali ya, baru ada rezeki bisa main mobil lagi. Ya pas sudah berkeluarga gitu Jadi pas kayak gitu ya mungkin karena gue pengen punya anak cowok ya dapetnya cewek, ya udah gue bikin jadi laki aja gitu. Parah sih lu. Enggak sih. Tapi emang ngomongin anak cowok mulu sumpah. Enggak gitu juga. Enggak, itu kan sebuah keinginan. Ya, cuman tapi kan disyukurin dengan apa yang ada. Pas di USG cewek ya alhamdulillah. Semua Gue pas baca captionnya anjing, bokap pengen gue begini nih, teman main mobil dari kecil. Iya, gue sih kepo Instagramnya Babe Harun ini kayak lu ngatin ototnya sama mobil. kayak ini kayak gue tua bakal kayak gini deh, jadi reference gue deh kayak gitu. Soalnya gue pengen punya anak cewek. Gue juga pengen sih punya anak cewek sih, tapi kok dikasihnya cowok ya kenapa enggak? Tapi jodohnya udah ada. Pulang yuk. Oh belum. Kenapa lu ngajak gue pulang? Gue sih mau di sini. Tapi sebelumnya Babe ini kayak sebelum sekarang main otomotif berarti baru sekarang ini berarti ya. Maksudnya kayak setelah menikah ini. Atau emang sebelumnya suka nyeburnya otomotif? Sih sekarang ya nyeburnya ya. Sebenarnya waktu SMA dulu sempat ya dulu kan kita nggak ada, cuma dikasihnya motor sama papa ya kan. Supra geter. Supra kan dulu nggak ada kopling, pasang kopling ya. Koplingnya suntik kan, ganti karbu, pasang papas cam segala macam, terus main motor pakai Satria ya kayak gitu lah Terus kakak gue beli mobil Kijang tuh waktu itu, Kijang ceperin ya, gue main sebentar, cuma kan tetap mobil dia ya, jadi gue nggak bisa mainin. Nah habis itu pas sudah berkeluarga alhamdulillah ada rezeki bisa beli. Ya bukan beli mobil sendiri, tapi waktu itu dikasih ya kan bokap gue mampu lah bisa dibilang, jadi kasih mobil sama dia walaupun udah nikah. Ya udah gue modif, pas gue jual barulah gue pakai budget sendiri dari situ. Cuman beli modifikasi tetap sendiri. Nah itu gue ke bengkel-bengkel tuh sama Azel, ganti velg, ganti knalpot, sampai dia ngolong ke knalpot tuh si Omat kalau bukan Omat, Darto. Oh Darto itu masuk ke situ, dia ikut ngolong ke. Dia nggak ngeluh tuh. Nggak ngeluh, dia seneng banget, fun. Serius lu seneng ngolong? Karena aku suka Dia udah lupa. Sebenarnya dia lupa dia. Itu ya kan? umur Azel umur berapa berarti? Azel tuh enggak. Deketan Zel, ngomong Zel. Iya. Itu 2011 tuh berapa sih kamu ya? Enggak tahu. Kamu berapa tahun apa sih? Udah masuk TK apa belum deh? 2006. 5 Udah kayaknya deh. 6 tahun lah. Oh, dari umur 6 tahun. 1 SD, kelas 1 SD. Tapi kamu emang suka banget maksudnya jadi tertarik dengan dunia otomotif gitu. Ketular gara-gara Babe. Iyalah.
Oh. Karena kan cewek jarang main otomotif. Iya, di umur 6 tahun orang masih pada main karet sih biasanya sih. Dia umur 6 tahun, dia udah tahu velg Ranze Bazria tuh udah tahu. Seriusan? Velg gua tuh dulu. Seriusan. Di Honda Freed waktu itu. Ini velgnya apa sih? Ranze dia bilang. Anjay. Ya dulu sempat ditanya-tanya kayak gitu. Gaul pisan. Keren, Saat itu ya kan. Sumpah. Dipaksa sebenarnya. Keren. Tapi berarti kayak waktu itu Azel emang dari umur 6 tahun mulai suka kayak gitu. Apa emang kayak Ya masih kepo-kepo aja. masih kepo-kepo Iya. aja. Dia ngikut aja sih lebih. Pengen ngikut. tahu lebih banyak. Tapi kalau dari Babe sendiri kayak pertama kali jatuh cinta berarti dari waktu pas apa tuh jatuhnya? Dulu banget tuh masih main motor itu. Pas main motor tuh SMA, gue pernah ngeliat mobil teman gue E36 dulu. Oh, E36. E36 tuh gue pengen banget. Ya E36. Bukan M46 lah. Bukan E36 apa M46 ya? M46 ya berarti ya M46. Nah gue pengen banget tuh mobil itu tuh. Yang Betul. jadi abu-abu tuh. Enggak, waktu SMA nih. Oh. Waktu SMA gue pengen banget. Cuman ya nggak tahu lah, baru kesampaiannya pas 2015 ya. Lumayan lama juga, 2003 ke 15 tuh sekitar 12 tahunan lah ya. 12-13 tahun baru kebeli lah gitu. Kayak gitu. Cuman ya kebelinya waktu Honda Freed dulu. Baru Honda Freed. Gue modif. Nah itu sama Azel ikut ke bengkel. Sekitar 2015 gue baru ada rezeki bisa kebeli si M46 gitu. Oh, Viral tuh dulu mobil dia. Bisa. Gaul parah pak di Bekasi. beneran gaul parah tuh ya. Gaul parah. Itu naik Bukan gaul gara-gara parah. M46. Bukan gol parah, mungkin saat itu belum banyak di luar negeri tuh lagi ramenya M46 M3 coupe, terus di Airsus Camber ya, mungkin gua kebetulan aja kebawa gitu aja sih Ten sebenarnya. Tapi kamu tadi naik gara-gara 46 maksudnya? Babe yang itu naik gara-gara M46. Rame. Babe mulai Wah. nih. Iya, Babe mulai dapet kayak, oh, nih dikenal tuh gara-gara M46. awareness-nya. Jadi Sebenarnya karena suhu kesempatan fitment. itu aja sih Ten. Kesempatan saat itu lagi rame dan gue pakai M46 itu, warnanya juga pas lagi rame Laguna Seca Blue saat itu kan, warna originalnya M46 M3 ya. Dan Babe Ikoniknya. suka juga apa ya? Foto video juga suka ya, makanya suka di-share di Instagram gitu-gitu. Kebetulan gue dulu fotografer Oh, Lu fotografer apa lu be? di majalah. Majalah. Dulu. 2011 gue di Emera Media Group. Oh lu yang merah. 2 tahun di sana, kerjaan sampai 20 majalah, photoshoot, fashion, food fotografi. Yang merah brand gede-gede biasanya. Iya, ada 20 majalahnya. WSL gitu-gitu bisa. Kliennya. Setelah itu gue pindah ke Destination Media Group. Itu majalahnya cuma 4 sampai 5. Nah, klien-klien kita ya itu salah satunya itu. Oh, boleh sebutin nih. Boleh aja sih. Apa recall aja. Daman Pradaman. Daman Magazine itu termasuk dari 4 majalah Destination Media Group. Oh. 7,5 tahun lah gue jadi fotografer di situ. Makanya Majalah. emang secara di Instagram pun ya gue bisa bilang sih secara estetik ya orang juga enak. Gue sebagai netizen melihatnya ya dikasih info juga gitu, detail gitu. Cuma sekarang udah nggak mikir estetik sih, mungkin awal-awal kali ya. Mungkin lebih kayak dia sekarang itu gue malah mikir nggak tahu ya algoritmanya Instagram dan TikTok itu, kalau misalnya kita fotonya bagus banget udah niat, exposure-nya biasa aja, tapi begitu Iya pakai handphone doang malah kok Iya exposure-nya gila-gilaan gue gitu loh. Itu gue juga Gitu bingung. Kemarin tuh. kayak barusan yang Azil tuh yang di rumah gue pakai handphonenya Rame. Bom tuh. Itu rame banget, padahal kalau menurut gue sih itu nggak, ya maaf ya bomnya itu nggak layak, maksud gue itu pecah lah, ngeblur lah warnanya, cuman Ternyata 2 netizen juta viewers ya? iya 2 juta, 2,4, 2,3. 2,5 juta Itu view. bahas apa tuh? Nggak ada, Cuman dia TikTokan velocity velocity doang. Oh emang lagi niche-nya lagi ke sana grafiknya. Iya cuma gitu doang. Gila. Tapi di depan mau Tapi depan mobil. depan mobil, jadi kayak Oh. gue lagi itu dia. Emang boleh Jel anak sekecil itu naik Porsche. Punya bapak bukan punya sendiri. Tapi mobil impian kamu emang kamu suka Porsche atau mungkin ada yang lain gitu? Aku suka Porsche, cuman ada yang aku mau Porsche lain. Apa? GT3 RS itu dari dulu pengen Oh. banget sebenarnya. Good luck ya Beh. Dari dulu Babe pengen juga mau sih GT3. sekarang. Kayak semua orang deh mau deh. Iya, pengen itu banget soalnya. Berarti kamu Mobil impian. lebih prefer tuh suka Eropa dibanding Jepang. Iya, kayak ngikut Babe deh. Emang Babe Lu suka Eropa. nyokokin Euro dari dulu ya? Nggak sengaja aja nggak sengaja aja, kebetulan dari pas pakai 46 gue ganti mobil, kebetulan Eropa semua gitu, kebetulan aja. Tapi bagus sih, saya suka. Karena JDM udah terlalu digoreng harganya, menurut gue agak nggak masuk Iya, akal iya, buat gue ya, udah Iya sih, over. bener. Sorry ya, maksudnya pecinta JDM menurut gue udah overrated aja gitu loh. Build-nya juga cost-nya lebih tinggi sih kalau buat keren banget.
Enggak sih, kalau keren nggak keren tuh tergantung selera ya. Selera. Harga bahannya udah terlalu mahal, Ten. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin mesin ya, lu tahu sendiri udah bangun Sirocco, pasti lebih mahal Eropa dibandingin Jepang untuk bikin kencang ya. Heeh. Cost budgetnya, misal anggap aja, Tapi lebih cepat Iya. cepat step ya. iya. Kalau misalnya Jepang kan, anggap aja misalnya 100 juta lah. Tapi kalau di Eropa 100 juta itu buat mesin tuh kayaknya Iya, nggak kemana-mana nggak tuh. berasa banget gitu loh. Tapi dia udah kenceng banget dengan harga segitu gitu ya. Kalau menurut gua paham, pribadi sih gitu. Dan harga bahan mobil aja udah terlalu mahal gitu loh untuk kalau kita Setuju, ngomongin setuju. interiornya, dalamnya sih jauh banget sama Eropa, lo tau sendiri kan. Itu sih. Sama Terus ini Be, lu kan terkenalnya perihal fitment lu nih. Suhu fitment nih gue bilangnya. Kebetulan. Distance, Kebetulan. apalagi lu tahu Chamber Gang? Tahu gue Chamber Gang. Bos-bosannya Chamber Gang Indo nih. Enggak. Salah satu pionir. Iya, yang bawa Chamber Gang. Umur kali karena umur aja gue Iya. itu. Karena gue tua. lebih dulu gabung aja sih, Ten. Ah. Sebenarnya gitu aja sih. Jadi banyak nih anak-anak Chamber Gang di Indo. Berarti salah satu bisa dibilang Babe salah satu yang membawa Chamber ke Indonesia, nge-awareness-in. Iya salah satu. Bisa sih, dibilang bisa lah ya. dibilang salah satu. produk knowledge-nya dari dia. Secara ngomongin ada struggle sendiri gak sih untuk kayak dapat komunitas besar sampai sekarang Chamber Gang ini kayak dari awalnya? Chamber Gang sendiri kan sudah besar ya di Amerika kan. Heeh. Jadi dia ada di 5 negara, Eropa dan Asia ya. Mm-mm. Dan Indonesia salah satunya yang jadi ininya dia sekarang Chamber Gang. Untuk struggle ya karena dia sudah besar jadi tidak susah sih untuk bisa bikin. Malah orang di tuh pengen sini. banget pasti. Mhm. Iya beberapa, cuman kan kita selektif banget karena bukan kita selektif, dari merekanya sendiri sudah selektif gitu loh. Ada kriteria gitu. Iya kriteria khususnya, walaupun udah memenuhi kriteria tapi ada lagi yang idealisnya mereka akhirnya nggak bisa masuk juga. Ya, susah juga sih kita ngomong-ngomongnya. Kitanya yang nggak enak kalau orang mau gabung, aduh gimana gitu kalau nolaknya gitu sih, lebih ke situ sih. Babe, lu kan sukanya yang fitment ceper-ceper gitu, Jal. Kenapa Anda malah drift? Karena mungkin udah jalannya ke sana. Nggak dia adrenalin sih. Ya aku tuh sukanya Lu senang? adrenalin. Yang Senang. ngamuk-ngamuk itu lu Ya, seneng. makanya kan hobi aku cheers drift kan. Gitu loh. Oh, lu cheers. Ya dulu cheers. Bisa dilempar-lempar gitu? Iya aku flyer. Muter-muter. Iya. Jadi Tapi- bertolak belakang banget gak sih Tan? Yang satu cewek banget, yang satu Iya. lagi cowok banget. Tapi gitu. dua-duanya sama-sama ekstrim. Tapi bagus sih balance. Dua-duanya tuh sama-sama ekstrim. Hobi banyak. Guanya yang deg-degan ketika dilempar kan dia cerita aduh ini memar, habis itu palanya benjol kan guanya jadi Pernah Iya, kepala sendiri. benjol kejeledak Iya, gitu. Sering jatuh. banget. Seriusan? Itu, iya sering banget. Oh iya. Tapi kan ini ya maksudnya kenapa yang maksudnya tuh cheers sama drift kan Bapak bilang bertolak belakang gitu kan. Iya. Tapi tuh sama-sama ekstrim gitu loh. Aku tuh suka yang ekstrim-ekstrim jujur kayak gak suka hobi yang kayak santai-santai doang gitu loh. Berarti kamu kalau masuk Dufan masuk histeria bisa 3 kali tuh. Udah sering banget ke Dufan naik histeria. Seriusan? Enggak ada takut-takutnya itu? Flat Ya aja takut gitu. cuman kayak ya udah mau lagi. Gue istana bonekanya gue takut. Iya, mungkin lebih keserem kali ya muka-muka Nah. bonekanya kali. Takut badut. Karena tuh aku pengen coba hal baru yang ekstrim gitu loh, yang orang tuh banyak nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa sih, lebih kayak ke pengen nyoba yang susah gitu loh aku. Oke, mungkin selain drift atau cheers, kamu ada yang kayak lagi pengen oke, gue pengen lakuin ini nih ekstrim, satu lagi apa gitu. Pengen nyoba naik gunung. Ayo, gas, let's go. Pengen nyoba naik Lu gunung. tahu? Tahu apa? Seru-seru. Iya, pengen nyoba naik gunung. Kan So, boleh sama Babe diizinin. ya harusnya diizinin lah. Kan itu buat apa ya? Naik gunung buat sama Babe, ajak Babe Gak naik mau, gunung. maunya sama Eh teman-teman bro, gitu. dia jam 8-nya udah tidur bro. Jam 8 udah tidur, masih gitu Iya, sih. Enggak jam 10-11 lah. Bapak-bapak ini sehat sekali. Iya, makanya Teman-teman aku baru pada datang ke rumah dia udah tidur. Terus berarti kayak kalau emang Azel emang pengen naik gunung gitu, Babe kiranya nggak mau diajak? Gak mau, pengennya sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya, Nggak pengen. asik. Bosen, diintilin Enggak asik Babe kalau orang tua kayaknya. enggak asik. Iya sih. Bukan gak asik, cuman kan ada di fase kita yang mau Oh, jadi sama lu udah orang tua gede. sama enggak gitu loh. Maksudnya enggak gini loh, enggak semua hal tuh harus sama orang tua gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kamu sudah Kita tuh besar. pengen explore sama teman, ngerti? Masa misal aku ngajak Babe nih, teman aku pasti kayak mau ngapain sih gitu loh. Mau ikut sama kita nggak ke gunung? Gunung Sahari tapi Iya. deket tuh. Gunung Sahari tuh di mana ya? Sehari. Warteg. Warteg itu, situ Emang Gunung apa ada Sahari yang namanya Sahari? Di kota. di kota. Oh, enggak tahu. Coba lu sumpah. nyari peralatan motor deket situ. Bonjer, kebon jeruk deket situ. Situ.
Ya nggak masuk di jokes gue ternyata Iya. ke anak-anak umur segitu. Nggak nyampe Bukan, kita karena dah. aku nggak tahu nama-nama warteg tuh apa aja. Nggak, Gunung Sari nama daerah. Oh, nama daerah. Nama daerah di Di Jakarta. kota. Hmm. Azil tuh Di sekarang umur Jakarta berapa sih? Pusat. Tahun ini 19. SMA kelas 3. Iya. Lulus. Terus Anjay. Ngedrift dari kelas? dari kelas 1 SMA. Anjay. Itu emang dicemplungin nama Babe? Apa emang tertarik sendiri sama Azil? Tertarik sendiri. Lu yang minta? Gara-gara awal waktu itu lihat Kak Famel. Oh, Udah Udah Famel, lihat ya. Kak Famel dari terus habis itu kayak pengen deh nyoba gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu ada di event mobil aku drag race sama Babe. Heeh. Aku nggak tahu dia ngalah apa gimana ya, tapi gue lihat itu. aku menang dari Babe. Ya, itu sengaja. Aku bawa F30 ya. Iya, F30. Aku bawa Diesel. F30. Babe Diesel bawa? Babe bawa seri 7. Ya jelas kalah lah dia. Tapi tuh kayak itu tuh aku belum selancar itu buat nyetir kan, kayak cuman bisa ngegas rem Nggak, doang. Babe nggak ngalah, Babe emang. Terus ya udah di situ kayak ya pokoknya ditarik Om Akbar lah kayak mau Ya nggak kebetulan gitu. ada Akbar Ais di sana kan. Mas Akbar kan kepala sekolah di J99 itu kan. Jadi kebetulan Gara-gara kan Om Akbar sih. kenal. Kita bercandain, "Pi, Kak mau dong belajar drift gitu." Nggak lama dari J99-nya kontak. Ya alhamdulillah semua karena Mas Akbar Azil bisa terjun ke drift langsung gitu loh. Karena privilege-nya itu kan. Sebenarnya berharap doang. Iya. Gimana ya? Sebenarnya pengen doang, nggak berharap gitu loh. Iya, Nggak berharap lebih gitu kayak oh ya udahlah, mungkin cuman bisa nonton doang dari orang gitu. Tiba-tiba Ya, alhamdulillah lah rezekinya dijalanin Wow. ke sana sih. Happy drift. happy banget. Gak Jarang. nyoba rally gitu. Pengen. Aduh. Pengen tapi Babe nggak bolehin kalau rally. Duh. Gue nggak boleh kalau rally. Ini maksudnya beda jauh, Pak. Bapak ini tuh gak bisa ngebut. Kan chamber gang. Iya. Pelan, santai, Asli, Kan nggak bisa chill. ngebut ten apa ya? Mungkin udah takut ya kayak dulu gue Nyari sepeda motor, aman. gue balap Iya. motor di Sentul gitu loh, balap motor Sentul. Gue waktu dia masih umur 3 Masih- tahunan. 1 tahun Iya, 2 lu tahun lagi gitu. prime lah. Iya itu gue nggak ada takutnya gitu. Padahal gue udah punya anak, gue gak ada takutnya bener-bener. Sampai kita touring ke Bali itu, ya ini kata teman-teman nih, itu gue nikung di Bedugul itu sampai keluar api gitu. Karena saking gue pengen ngerebahnya. Kalau sekarang lu kalau takut dari- apa ngantuk? Satu nggak ngantuk ya, kedua itu apa ya ininya Adrenalin. udah beda, Iya, udah iya, takut iya. kan. Jadi waktu gue dari Bali itu gue seharusnya kan balap kan waktu itu kan, Ah. tapi nggak bisa karena budget kan waktu itu Hmm. belum mampu banget. Padahal udah punya anak tuh. Gue balik dari sana, gue latihan di Sentul. Itu gue baru mulai aja udah takut. Satu lap di es kecil tuh gue udah hampir jatuh tuh. Hmm. Masuk pit gue udah buka wear pack, udah takut, udah beda gitu. Karena mereka datang kan, gue nggak tahu udah feelnya udah Tahu jauh lagi banget. rasanya, Gitu. tapi kalau gue lebih karena pernah kecelakaan aja sih. Iya. Jadi nahan. Oh ya mungkin ya kan Hmm. masing orang ya. Gue sempat kecelakaan juga. Tapi ya mungkin ya udahlah, gue udah mendingan cari aman aja sih. Tapi bukannya emang after kecelakaan itu jadi kita berhati-hati ya? Lebih Iya, sih. lebih kayak Jadi ada lebih aware. sama kayak ada nahan gitu. Kok aku enggak ya? Hah? Kok aku enggak ya? Amit-amit. Aku udah jatuh dari motor berkali-kali kayak ya udah tetap aja kayak gitu. Tapi mobil beda kecelakaannya motor sih. Beda. Oh iya sih, kalau mobil ya pasti beda. Mungkin gue pengen sih, dan sejujurnya pengen banget gue touring, balap touring gitu. Tapi kan itu butuh, mungkin karena gue nggak dilatih aja sih. Mungkin kalau dilatih mungkin akan kembali lagi ya. Iya mungkin. Mungkin ya. Tapi ini gue lagi mau terjun ke sana sih sebenarnya. Lagi mau coba-coba. Lu mau beralih dari mas fitman menjadi pembalap lagi? Enggak. Sumpah Babeh aja aku bawa taksi Bukan, drift Mas. aja muntah. Lu muntah yang waktu itu, Kalau Beh? diomongin di Iya. sini saya. Lu muntah. Soalnya Iya. di videonya Mas Akbar waktu itu ada kan? Iya ada. Babe tuh nggak muntah, belum makan. Babe belum makan. jadi Kayak udah kayak bilang dia. zel stop kayak gitu. Aku masih enjoy kan nih, kayak aku yang ketawain aja. Hah, Ih, tengil banget anak lu ini ya. Iya emang gitu dia. Ini tuh tularan siapa sih? Mimi ya? Nggak, sumpah. Nggak, tapi Azil emang mungkin punya adrenalin yang bagus, beda sama teman-teman yang lain gitu. Tapi kayak pas ngedrift itu bener-bener nggak ada rasa takut Azil. Yang kayak gue takut Oh, apa gimana gitu. kalau kata Awal-awal ya? coach aku ya, Heeh. kalau lu takut lu mau jadi apa? Anjay. Coach Kayak- yang ngajarin, ternyata coach yang Nah, tapi ngajarin. jujur ternyata. emang iya, awalnya yang takut kan. Tapi karena aku digertekin mulu, ada waktu namanya Coach Fikri sama Om Dani itu kan. Dipaksa kali ya. Iya, jadi Dipaksa kayak untuk aku ngerasa bisa. kayak iya juga ya gitu loh. Akhirnya ya udah nggak jadi takut gitu loh. Mau nyoba yang aduh kurang nih, lebih baik. Jadi kayak harus diberaniin. Tapi kalau di passenger emang serem sih, Beh. Gue juga takut. Iya. Ya Karena kalau ada di turun passenger jauh mungkin gitu. emang iya sih. Cuman gue Soalnya gak lebih muntah aja deket. kayak lu. Gue sebenarnya muntahnya waktu sama Akbar.
Kenapa? Karena waktu Oh. gue di challenge sama dia, lagi di drift sama dia, gue harus Bikin Lego ya? bikin Lego Iya. Itu pusing sih. mobil. Nah kan liat ke bawah tuh, ya gue udah pusing sih. Kenapa nggak lu timpuk aja kan masak? Enggak lah. Yang itu ya udahlah, udah. Akhirnya gue kamar mandi. Ternyata si mic-nya itu masih nempel loh di ini. Gue nggak tahu, videografer gue juga ngikutin lagi, ada suara wah gitu. Itu. Itu cuma belum sarapan aja. Bisa jadi. Padahal gue kan bilang tadinya gue nggak muntah. Cuma karena ada masuk di mic, masuk ke rekam, ya udah akhirnya pada tahu semua. Tapi lu ini akan mencoba lagi. Pengen Di sih, driving tapi gue scene. nggak mau jadi passenger. Sebenarnya gue maunya gue yang jadi, Lu yang konten. gue yang di drivernya gitu loh. Gue pengen coba. Terus lu juga kayak Mas Harun kan salah satu BA-nya di HSR kan. Di situ ada Om Fitra Eri, ada Akbar Rais. Bapak-bapak ini beda sendiri, dia fitment bro. Karena segmennya Jadi memang niche-nya beda. segmennya beda. Kita bertiga memang beda. Beda Misalnya, segmen semuanya. Mas Fitra kan reviewer ya kan. Dia pembalap juga. Mas Akbar dia fokus di drifternya. Sementara kalau gue di modifikasinya gitu loh. Jadi yang ekstrim-ekstrim. Karena memang akhirnya kita bertiga tidak tumpang tindih lah untuk nge-branding si velg ini gitu loh. Mas Harun suka bikin velg loh. Ya maksudnya Sama. bikin velg deh. Desain kali ya, bukan Iya desain. desain ya. Kalau bikin velg jadi Kalau pabrik series gue. lu namanya apa? HRN series. Harun series. Nah itu mas kayak dapat apa ya? Dapat keuntungan atau dapat apa ya? Bisa ngedesain itu gara-gara apa mas? Emang sebelumnya dari emang suka gambar velg atau gimana? Bagaimana gitu? Ya kuliahnya kan nggak ada hubungannya ya jurusannya. Cuma kalau kita sebagai car antusias ya yang suka modifikasi mobil, pasti kita lihat ada referensi mobil kan. Setuju. Velgnya seperti apa. Wah gue kalau seandainya velgnya kayak gini tapi lebih colong lagi tapi desainnya begini, kayaknya keren deh. Jadi berawal dari situ sih. Nah gue tuh nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengeksplor si otak gue ini. Begitu di HSR ya alhamdulillah mereka memaksa otak gue untuk bekerja keras. Gimana caranya lo berpikir untuk mendesain velg untuk berbagai macam mobil, berbagai macam fitment, yang menurut gue tuh challenge banget, yang akhirnya gue dikuras banget. Gue ngedesainnya cuma pakai, misalnya ada referensi velg A, isi A ini gue rubah sendiri pakai di WhatsApp aja, gue gambar-gambar sendiri aja kayak gitu. Jadi sebuah velg itu kayak gitu. Jadi kalau beli velg ke HSR. HSR. Bisa desain sendiri. Ya maksudnya ini kan brand lokal ya, maksudnya gimana kita mau maju kalau industri otomotif kita sendiri tidak bisa disupport gitu loh. Jadi kayaknya gue bisnisnya langsung ini deh. Apa? Atau velg deh. Dia lagi gue racunin main mobil deh. Gue udah mulai. Aduh. Soalnya gue sering nanya dia mas. Kalau kayak gini-gini abis berapa ten? Segini kok. Kok murah ya? Gue ekspektasi gue tuh segini. Ternyata beda sama ekspektasi gue. Ternyata kayak ternyata gue salah berpikir. Maka gue jadi kayak sebenarnya kan tergantung digging ya. Mana connect. Iya, karena lu mainnya sama siapa? Kalau main sama Oten iya oke. Kita bisa tepat sasaran modifikasi. Tapi kalau misalnya kita main sama orang yang cuannya terlalu besar gitu loh, atau diribetin sana sini, akhirnya jadi mahal. Dan oke kalau misalnya beres, tapi kalau nggak beres malah lo jadi kesel lagi, lo jadi malas, malah lo jadi nggak mau main mobil lagi. Itu yang bikin orang jadi malas main mobil itu karena itu kita datang ke tempat yang salah gitu loh. Kita dibegoin juga. Gak usah lo deh, gue yang udah lumayan lah ya gue main mobil. Itu gue masih kena kayak gitu. Masih kena. Banyak. Alternator gue dirubah-rubah, diganti part-partnya, masih kena. Oknum tuh ya. Tapi ya udahlah, seserunya aja. Iya. Mental aja udah. Karena tuh gue kadang suka yang kayak pasti ini mahal nih, karena gue udah kayak di umur gue kayak harus gue punya hobi satu yang udah duit gue di situ aja full, udah nggak usah kalau yang lain gitu. Ya itu yang gue cari yang kayak gitu. Iya sih. Hobi kita kalau weekend tidak baik. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kita kan hobi kita selama ini night riding. Iya. Itu ngantuk tuh gue. Tapi Babe juga otomotif udah dalam. Babe suka dengan gym nih kalau dilihat-lihat nih. Emang Babe tuh emang suka banget dengan gym atau bagaimana? Gue sekolah olahraga sih. Jadi segala olahraga gue kerjain, gue jalanin. Tapi semakin gue berumur semakin mengerucut aja gitu loh. Karena dulu gue kan kurus banget waktu SMA. Jadi gue gimana caranya biar gue bisa lebih proporsional lah kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang dan lebih mengerucut lah.
Kalau bisa, kenapa lo olahraga nggak suka olahraga yang lain? Bukan nggak suka, tapi kalau olahraga yang adrenalin, gue nggak bisa, gue nggak berani. Nah, aku dong. Iya, maksudnya bukan ke Azel. Adrenalin di sini tuh contohnya misalnya futsal, bola, mini soccer, atau fisik, pedal tenis itu kan adrenalin kan. Kita berkompetisi kan, tiba-tiba berubah. Nah itu yang gue takut cedera. Kayak ACL segala macam yang akhirnya bikin gue lebih tambah parah gitu. Lebih baik gue hindarin kalau gitu, kalau di umur gue sekarang. Karena ini kejadian nih, teman-teman gue baru kena semua nih ACL-nya nih. Baru udah dengar 4 orang dalam waktu 2 tahun. Gue dengar 4 sampai 5 orang kena ACL. Entah main basket, volley, futsal, itu sumuran sama lu, Be? Enggak, di bawah gue. Yang sumuran gue ada, dia main volley. Dia volley waktu itu. Lebih aktif lah gitu. Panjang volley. Tuh dia. Capek. Lebih susah untuk gue menghindari itu gitu loh. Golf sih cocok lu. Gitu. Ya mungkin itu lebih enak ya, jadi nggak sekalian nyari sponsor kalau golf. Kaoten sih itu mah. Tahu lu nggak jadi golf sama lu? Makanya ayo. Orang gue janjian jam berapa, ngabarin jam berapa? Parah. Ya udah besok. Besok. Tiba-tiba besok. Iya. Tentang hari libur. Penuh. Hari libur penuh. Besok penuh. Udah nganggur nih aku. Tapi kalau Azel sendiri kan Babe suka otomotif, suka olahraga. Ada nggak olahraga yang nyangkut ke Azel selain cheers gitu? Suka badminton sih. Badminton? Serius? Suka badminton. Oh emang. Karena Gen Z sekarang tuh disingkat ya, badminton. Iya. Gitu. Jadi dulu kan belakangnya bilangnya bulu tangkis. Bultang. Ya kalau nggak badminton bultang. Dulu kan ngomongnya bulu tangkis. Ya kalau badminton bahasa kerennya aja karena badminton gitu loh. Kalau bultang ya bulu tangkis. Oke. Babe mau nggak gymnya nggak usah, nggak doang. Apaan sih, nggak gitu lah. Lu kenapa nggak ikutan gym sih sama Babe? Ngikut ya waktu berapa kali. Cuma jajannya banyak banget kan. Jajan apa? Jajan beli ini beli itu, beli ini. Di tempat gymnya banyak banget jajannya. Itu kamu makan tapi bukan dia kalau olahraga. dia harusnya bulking apa enggak? Enggak apa-apa, enggak maksudnya jajannya. Gue kan enggak, kalau ke gym kan gue enggak jajan kan, gue fokus gym, enggak jajan apa-apa karena gue bener alhamdulillah gue jaga makannya. Kalau dulu kan jaga makannya pengen lebih bagus badannya, kalau sekarang lebih ke umur aja jadi kolesterol ya, jadi lebih ke situ sih. Tapi kamu badminton emang suka ikut pelatihan khusus atau emang? Enggak sih, emang iseng-iseng doang. Aja. Karena aku nggak teman-teman yang suka main badminton kan. Pasti gara-gara TikTok tuh. Enggak, emang suka badminton. Siapa atlet yang paling kamu suka badminton? Aduh nggak tahu lagi. Oh enggak, cuma suka hobi aja. Jadi emang hobi aja gitu loh. Pengen nyoba pedal sih. Oke. Apa namanya padel? Padel teman aku kalau padel. Kalau padel teman aku. Kalau pedal. Aku juga ada sih teman padel. Pengen nyoba. Berarti kamu kayak badminton emang sama teman-teman. Kalau emang coachers emang ekskul ya? Enggak, bukan ekskul. Dia tuh kayak klub. Oh, tuh klub. Pernah juara enggak aja? Sering dong. Anjay. Seriusan? Iya. Kamu yang bagian dilempar-lempar? Iya, aku flyernya. Karena kamu paling kecil. Coba aku ya? Aku mau nanya dong, kamu muter-muter di atas apa gimana gitu? Iya. Sumpah? Sumpah. Ntar aku kasih lihat videonya ya. Gue ngerti ya kayak, gue ngerti ya perasaan Babe yang kayak, ya Allah. Tahu nggak? Aku tuh pernah kayak jatuh cheers kan. Jadi waktu itu posisinya lagi nggak pakai matras sama sekali dan aku hamin jam lomba besokannya tuh. Terus habis itu jatuh kan dari atas, jatuh tuh kayak lampangan yang kerikil-kerikil gitu. Ini sampai sekarang Mbak belum tahu. Kapan tuh? Makanya sabar dengerin dulu. Nah terus habis itu aku panik dong, takut gak dibolehin besok sama Mbak Mimi kan. Karena kayak gitu kondisinya. Jadi aku kayak ngakip sampai sekarang, kayak pulang-pulang tuh udah dikompres palanya dan itu tuh benjolnya ke seluruhnya gitu jadinya. Oh iya. Maksudnya benjol sebulan tadi. Jadi kayak benjol di sini doang, tapi jadi nyebar ke seluruhnya. Kok sih ada kerikil-kerikilnya? Enggak, jadi waktu itu lagi nggak pakai matras posisinya, latihannya. Tapi kok ada kerikilnya? Jadi tuh lapangan. Bukannya biasanya kayak indoor court gitu? Enggak, lapangan umum. Terus abis itu lapangannya tuh udah kayak pecah-pecah gitu loh. Udah kayak pecah-pecah gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Ya, lapangan RT gitu ya? Iya emang lapangan RT. Oh iya juga. Terus after itu? Ya udah, habis itu kompres di rumah. Babe tahu, tapi kayak nggak tahu kalau itu karena kenapanya. Maksudnya nggak tahu itu separah itu gitu loh. Aku cuman kayak ya lo udah ini cuma jatuh biasa doang gitu loh. Sudah besokannya lomba hamin jam kan, juara 2. Juara 2. Apa nama timnya itu? Aku nggak mau nyebut. Kenapa emang? Nggak mau nyebut. Selek lo ya. Enggak. Udah itu. Terus kenapa kamu nggak cheers lo jadi gue yang nanya? Nggak apa-apa, coba. Nggak usah lah. Kenapa? Nggak usah. Nggak, tapi emang bener-bener, ya biasanya bisa dibilang kalau aku bisa nilai emang Azel
prestasi dalam artian emang suka langsung didalemin ya, karena jarang iya orang, iya emang kan? langsung kalau suka langsung didalemin karena aku nggak mau yang kayak cuman iseng-iseng doang kayak gitu. Beda lagi kan kalau badminton kan emang ya iseng-iseng udah, ya. iya. Cuman kalau yang kayak drift atau cheers gitu langsung aku dalemin. Wow. Mungkin dia jiwanya kompetitif sih Ten. Iya. Jadi makanya kalau gue lihat sih waktu kemarin dia ikut lomba apapun dari kecil ya, itu alhamdulillah selalu dapat piala gitu loh. Tapi begitu drift ini agak berat sih. Drift itu dia season 1, season 2 itu jelek banget ya. Nggak pernah dapat. Tapi selalu karena aku susah latihannya. Susah latihan dan jauh dia juga sih. Iya, karena sekolah kan. Satu, tapi kan sama, kondisinya sama sih sebenarnya. Cuman begitu dia nggak dapat juara, akhirnya dia nangis tuh, drop banget tuh. Bilang gitu. Gak kaget karena dia kok susah banget ya. Gue masih penasaran nih, terus coba terus. Alhamdulillah yang season 4 ya Sel. Season 3 lupa ya. lagi Season 4 itu dia juara 3 tuh. Dari 4 season itu, season terakhir baru dia dapat juara 3. Tapi di season aja 99 dia paling muda kan? Iya, aku dapat award. Iya. Oh, dia kompetisinya sama yang di atas dia. Dan drama sih Ten waktu itu dia kebetulan ada dari Filipina ya Sel. Ada Filipina? Dari Filipina. Lawan dia tuh dari Filipina. Ini orang Filipina loh. Coba. Lu jangan ditembak orang Filipina. Sabar. Terus ya lawan dari Filipina dia menang gitu loh. Makanya akhirnya gue bilang nih butuh proses ya. Nggak segampang itu kamu semua. Oh ya, tadinya tuh kan Babe waktu itu Babe nggak nonton aku drift yang lawan Filipina itu karena Babe waktu itu dari Lombok ya. Ih, lu parah sih lu. Nah aku Bukan, tuh mikir aku tuh mikir Babe nggak datang gitu loh. Kayak aku tuh nggak tahu kenapa selalu juaranya tuh pas gak ada Babe. Tuh, MRJ lo sama bapak lu. Terus? Kayak waktu itu ya udahlah, abis itu aku mikir kayak ya elah nggak ada bokap gue lagi. Padahal maksudnya tuh aku apa-apa tuh ke Babe gitu loh biar tenangnya tuh sama Babe. Kalau Mimi kan bawel. Kalau Babe tuh bisa nenangin aku yang kayak ya jangan apa-apa. Emang bawel Mi? Mimi tuh bawel banget bikin aku kayak Panik kali makin dia lebih. panik gitu bawel loh. tuh artinya sayang. Iya aku ngerti, Panik cuman kali maksudnya kan aku nggak bisa digituin. Aku bisa sama Babe gitu loh. Oke lah kalau begitu. Kalau sama Babe tuh aku lebih tenang. Terus aku pengen dong ditenangin. Season 3 itu di Bandung ya. Gue juga gak dateng. Iya. Itu ke mana Babe ya? Paguyuban, yang Bukan acara ke Paguyuban. Makassar. Iya. Makassar. Oh Habis itu itu pas lu jalan-jalan jauh lu ya? lagi ya pas terakhir itu yang season 4 gue ke Mandalika Ten. Ada acara Bimar Fest. Jadi acara selesai hari Sabtu. Minggu pagi gue langsung berangkat dari Lombok langsung ke tempatnya dia bawa koper gitu. Aku kaget pas Bawa aku koper. lagi mau pas yang ini ya Be, pas aku tanding abis itu tiba-tiba juara 3, Babe baru ada di situ sama. Belum, kamu lagi persiapan. Oh lagi persiapan. Babe tiba-tiba datang, gue Iya datang aku bawa langsung koper. lari lah, langsung meluk Babe, langsung kayak Datang. kaget gitu ada Babe. Ya alhamdulillah dapat. Jadi mau meluk babe. Ya Allah, tisu. Padahal gue masih mau liburan tuh di sana tuh, masih mau panjang yaudahlah. Terus after itu juara. Iya. Dan selesai seasonnya hari itu juga. Wow. Terus Tapi gue pengen loh kayak lu. Hobi disupport sama bokap. tapi Pokoknya lu emang ya disupport juga. Enggak. Kalau yang zaman-zaman kita ke Jarang. bokap tuh cuek. Kalau mungkin sama lah kita, maksudnya orang tua yang Yang militer boomers lah ya, boomer Iya. ya. Makanya tuh gue sama dia kayak kalau nge-stalk lu nih anjay nge-stalk. Pengennya tuh jadi kayak aku pengen bokap-bokap kayak gini nih. Iya, seru. bisa jadi jujur kayak pengen cepet punya anak deh kayak gini kalau Iya. ngeliat dia. Berarti nanti kalian seperti itu. Justru kayak Karena momen-momen ngerasain. debat kayak lo yang gue liatin tuh, gue nunggu itu. pengen menang debat terus ya. Enggak sih, gue malah pengennya ngakak aja, lucu aja, bocil sotoy. Ya mungkin karena gue juga dulu nggak disupport orang tua ya. Sebenarnya disupport ya sama orang tua, cuman berapa kali gagal, jarang lagi. Jadi ya mungkin cobalah, mungkin anak gue bisa lebih baik dari gue. Bokap nyokap gue alhamdulillah support selama ini. Tapi mungkin kalau untuk akademis kan dia maunya ya teknik zaman dulu dulu kan kan dokter gitu. ya kan. Gitu. Kalau sekarang kan jurusannya udah banyak, udah macam-macam kan. Gue aja bingung nih jurusan apa lagi, apaan ini, apa Iya, gue nih, juga gua bingung. Sama. Lu aja bingung, Sih, bingung jurusan tuh. makin banyak. Tadi aja gue nanya anak lo, Markom sama Ilkom beda lagi? Iya dipisah. Hah? Dipisah sekarang. Emang dipisah? Iya kata. Kalau Ilkom tuh general. Iya. Gue kira tuh dulu Ilkom tuh masih ada penjurusan lagi after nanti semester 3 pas di Markom penjurusan. juga dipecah lagi. Oh iya. Iya, tahu. Markom tuh ada marketing, public relation, Oke. corporate marketing. Kalau Ilkom general. Gitu deh. Udah seluas itu sekarang. Sekarang ada kan apa? Fakultas kayak IO kan lebih tadi fokusin lagi gitu-gitu Iya, kan. bener. Iya.
Ya itu kan makanya ya udah deh terserah deh kamu mau kayak gimana. Yang penting kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu, jangan sampai kayak Babe dulu. Gitu kan waktu gua selesai kuliah kan nggak nyambung banget kan, habis kuliah gua kursus. Habis itu jadi fotografer gitu. Itu kan juga ada jatuhnya gitu loh, gaji cuman sekian, ongkos dia udah nombok jadinya. Itu parah. Cuman bokap gue cuma bilang pas gue ngomong ke bokap gue, ya kan itu kamu yang mau pilihan kamu. Dulu bokap kan ada di minyak bokap kan. Gue mau di RSC-nya, kamu nggak mau. Sekarang kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu gitu. Sama kayak Azel, setiap kamu yang kamu pilih ya kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu gitu loh. Makanya aku ya udah ikutin Babe Mimi aja deh gitu loh. Bagus sih. Mau ikutin omongan mereka aja gitu. Walaupun rada cerewet dikit lu ya. Ya aku yaping banget sih anaknya. Iya lu yaping parah sih. Emang. Parah. Yaping apa katanya Kak? Yaping apa? Ngoceh. Kayak ngomong mulu gitu, ngomul. Ngoceh tapi tetap dilakuin. Oh iya ya kan iya, dia gitu kan. Dia ngeluh tapi tetap dilakuin juga sih. Untungnya dilakuin. Kalau kita kayaknya enggak ya. Tapi gue baru tahu yaping itu artinya itu. Oh iya. Dia ngoceh. Ngoceh gue baru tahu. Nah, zaman kita dulu mah nggak bisa yaping udah. Nggak ngoceh udah. Ini, aduh mas, tapi tetap jalan. Gesper bro. Iya. Zaman gue ya diem, iya oke, dah bisa gimana ya? Iya. Lah kita mah takut ya. Ini gue gimana ya? Kalau anak sekarang kayaknya emang kenapa begitu? Ya, gitu. Harus ada punya reason sendiri. Harus ada reasonnya. Tapi nanti begitu lo punya anak, lo akan kangen suasana yang dari bokap nyokap lo deh. Serius? Iya. Jadi semua generasi gitu ya. Iya. Gitu sekarang lo masih, nggak bener, maksud sekarang lo masih bisa ngomong, bokap gini, iya, aduh ngapain sih gitu, kok cerewet banget gitu. Tapi begitu lo udah berkeluarga, udah mulai gede anaknya, oh ternyata yang diomongin bener ya, tidur cepat itu ternyata bagus ya. Mungkin lo masih belum ngerasain sekarang ya, tapi ketika lo udah mulai berkeluarga, lo istirahat lo tuh makin sedikit gitu. Lo butuh waktu istirahat gitu, istirahat lo cukup gitu. Karena kan umur aku tuh masih pengen main-main, masih pengen banyak main, masih pengen explore. Makanya kan aku pengen banyak hobi tuh karena aku pengen mengeksplor banyak. Sekarang Bebe nanya, kenapa kamu tidurnya malam? Kenapa harus sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi? Kenapa harus? Iya, kenapa tuh jam 3 pagi lu ngapain lu? Main ML. Lu kan Mobile Legend. Main ML sama nonton Netflix. Pagi sampai. Karena nggak bisa aku kalau pagi. Lu sleep callan kali lu? Enggak, apaan sih enggak. Orang kadang-kadang doang. Oh, kadang-kadang. Kenapa tidur pagi? Kenapa tidur subuh? Biar bisa langsung sholat subuh. Oh iya. Masya Allah. Subuh itu harus tidur dulu, tau nggak? Tapi aku sekalian biar langsung bisa tidur. Paginya bangun lagi. Aku nggak bisa bangun siang juga kan, tetap bangun pagi. Mana bangun siang? Demi Allah ya, aku tuh bangun pagi mulu tapi belum keluar kamar. Kita pulang yuk. Tapi aku belum keluar kamar aja. Aku nggak pernah bangun siang. Zel. Sumpah enggak. Wow. Perempuan bangun siang, mana Demi Allah Kak, aku bangun pagi mulu, tapi emang belum keluar kamar, Oke. Gak apa-apa, di sini tuh bebas kita podcast, nggak usah malu, emang apa adanya aja. Ya tapi nggak usah jujur juga. Tapi lu ngerasa seneng gak sih bokap lu, Babe? Pernah ditanya nggak? Bokap lu gaul banyak yang banget. Iri emang. Ya kan? Cuma sometimes aku kayak, lu nggak tahu aja lu segalak apa gitu. Galak. Dia kan aneh. Tapi kan semua orang tua pasti galak lah. Iya, tapi maksud aku tuh mereka yang mikirnya tuh kayak chill banget ya, nggak pernah ngomel sekalipun kayak gitu. Padahal kayak sometimes aku mikir lu nggak tahu aja. Ngomelnya tau nggak kenapa? Ceritain. Ya aku ngerti, aku tahu. Maksudnya aku tahu Babe ngomel pasti gara-gara aku yang salah. Iya, salahnya misalnya apa kira-kira? Contohnya cuci piring nggak dikerjain. Bukan nggak dikerjain. Nunda aja sedikit, bentar. Nunda sampai besok yang nyuci piring Mimi. Enggak, Be. Apa? Gemes banget demi apapun. Kan emang iya kan? Enggak, maksudnya anak-anak sekarang itu kalau diomelin itu yang dipikirin dia hanya ngomel-ngomel, tapi dia tidak memikirkan kesalahan. Kenapa ya orang tua gue marah ya? Kenapa orang tua gue marah berlebihan? Sekali pakai pelan, kedua kali agak tinggi, ketiga kali itu agak lama tuh. Tapi yang ketiga kali itu agak panjang, misalnya 3 jam kemudian. Loh, kenapa lo masih? Akhirnya kita keras kan. Dia nggak mikirnya cuman ngomel-ngomel mulu orang tua gue. Itu sama kayak Babe dulu waktu kecil, Zel. Karena tau nggak kenapa aku kayak gitu? Aku tuh gambaran Babe. Gak pernah mau kalah. Anjay. Babe kayak gitu segala macam. Orang Mimi sama bilang kamu tuh gambaran Babe banget ya, emang sama aja ya, emang bener. Babe emang iya Mi. Babe nih ya bangun pagi tepat waktu sarapan. Aku juga bangun pagi.
Udah nge-gym. Aku sarapan, aku siang. di kamar. Aku sarapan. Aku masih ada Sarapan di kamar. cemilan bekas semalam. Cemilan bekas malam. Cemilan bekas cemilannya malam apa di itu? kamar. Cemilannya apa? Ya banyak. Cepulu enggak? Gak dong. Cemilan 10. Saya bisa bikin ketawa Babe ya dari tadi nih susah bikin ketawa Babe. Tapi gue gitu loh, Sel. banget deh. Dulu apa kayak sama kayak yang lo rasain, tapi baru ngehnya pas Aku udah ngerti umur-umur sih. udah mulai ngerasain dewasa. Oh ternyata bener ya nih bilangin bokap. Harusnya emang ada pace-nya. Kita harus ada kayak questioning. Nanti ada pace-nya kayak kita mengiyakan. Iya, aku juga sebenarnya udah mulai ngerasa kayak gitu. Makin kayak udah mau 19 tahun, udah mau 20 tahun tuh kayak capek juga ya Kamu gitu. tetap lebih percaya teman kamu saat ini, Zel. Belum fase di percaya Udah sama orang tua. udah semenjak ada masalah yang itu udah. Masalah apa sih? Ya itu yang itu pokoknya. Masalah cinta ya. Bukan. Kan drama-drama pertemanan. Drama Gue tahu kolosal. ya. Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Gak tau deh. Tapi Babe kayak overall kayak bangga gak sih kayak Azel yang sekarang yang dia ternyata udah lulus sekolah, lulus kuliah. Belum lulus sekolah. Kejauhan. Terus dia emang fokus, ternyata dia tipikal orang yang digging yang dia dia fokusin, dia tanggung jawab dengan apa pilihan dia, contoh drift ataupun cheers gitu. Kayak bangga gak sih kayak oh ternyata Azel nih bisa gitu. Orang tua tuh ya mau separah apapun anaknya, mau sehancur anaknya, dia tetap bangga sama anaknya. Emang Gitu. iya. Iya. Orang Sebangga enggak. Iya lu batu banget lu. Tapi Boy bilang enggak. Gue panggil KDM lu ya. Cuman mungkin Iya. Tapi gue bilangnya Iya, cuma kan kadang kita tidak bisa mengekspresikan ke anaknya kita kan. Iya, setuju. Gengsi kita kan. Kalau serba salah kita, kalau kita terlalu memuji dia jadinya terlalu arogan gitu loh. Akhirnya oh ya alhamdulillah bagus gitu. Tapi mungkin karakter Babe ya mungkin seperti itu Zel Babe. Oh ya, tapi di belakang Babe sama Mimi gila ya Zel gini. Tapi ya mungkin kamu nggak nyampe ya Babe, mohon maaf kalau misalnya Babe nggak nyampe kayak gitu loh. Dia sering ngomongin lu tau ke gua. Ke anak-anak. Tapi pada dasarnya tuh nggak kayak di umur Azel ya. Mungkin gua waktu gua SMA mungkin si Oten SMA pun nggak dapet rasa sehangat ini. Momen itu gitu. Iya sih. Sejujurnya tuh nangis lagi. Gue juga mau nangis lagi ingat orang tua gue jadi aku jadi mau nelfon bokap nyokap gue nih abis ini. Nanti pada dasarnya kayak kalau gue pribadi kayak mungkin Oten juga ngeliat Azel tuh yang kayak wow you such a grateful gitu, lo beruntung banget gitu, kayak lo bersyukur banget, kayak nggak mungkin gue zaman waktu gue SMA dibangunin adalah diteriakin kayak bangun sekolah gitu. Bahkan mungkin hobi kita dipaksa ya buat ngikutin. Iya. Kalau soal bangun sekolah ya aku mah emang sendiri aja. Udah bangun duluan dia. Iya. Bangun duluan ya. Tapi ribet banget gerusak. Ya karena mandiri lah. Mimi, baju aku yang ini mana? Enggak, aku gak pernah kayak gitu. Oh, kayak gitu. Gak pernah kayak gitu. Kamu gimana? Ya udah nyiapin sendiri, semua sendiri. Oh, kamu Anjay. ngejemur sendiri, Iya. sendiri, seriusan? Iya. Wow. Kalau seragam ya aku sendiri. Tapi cuci semuanya. piring suka lama katanya barusan. Ya udah itu kan Suka hari ditunda, capek kali. suka ditunda Tapi anak tetap kasih dilakuin. Enggak cuma kamu, semua orang tuh pasti anak sekarang ya mungkin gua nggak tahu ya mungkin tetap menunda pekerjaan. Kalau kerjain langsung kerjain, karena kalau kamu lupa ya udah akan Nanti lupa ya, semua. Tapi sekarang kan udah enggak. Sama Zel Babe juga kadang suka nunda gitu, tapi kalau udah nunda itu pasti akan males. Nah itu rasa malas itu yang paling bahaya tuh. Tapi kalau dari Azel sendiri kuliah ini nanti sebenarnya pengen keluar, maksudnya pengen mandiri, meaning ke luar rumah kayak ngekos ataupun atau mau emang stay di rumah aja. Sebenarnya pengennya sih ngekos, tapi Ngekos. tapi boleh lah harusnya. Kan harusnya kan cekcok dulu dikit. Pasti ntar boleh lah harusnya. Enggak, gua enggak boleh. Lu mau mengambil pace ini mandiri ya. Enggak, tapi bukan itu. Aku emang nggak mau juga jauh dari rumah. Aku juga sebenarnya maksudnya sebenarnya aku juga mikir kayak Jarang kayak di gue nggak rumah. bisa deh jauh dari rumah. Aku tuh mikir kayak gitu loh. Walaupun tapi kan emang pengennya ngekos gitu, nggak tahu pengen aja. Nggak pengen bebas lah sebenarnya anak sekarang. Ngerti sih. Babe Aku juga kan pernah di fase itu kok Zel. Kamu itu Babe udah lewatin gitu loh fase itu. Lebih. Iya ngerti. Apa sih kok jangan kayak gitu. Ngerti. Nih gini loh, maksudnya kok gini loh. Ah udahlah masa ntar juga kalah juga debat kalau Enggak ada debat di sini bukan perdebatan. Itu perdebatan. Di sini tuh adalah mengeluarkan aspirasi. Enggak Iya. apa-apa Dan konspirasi. dan narasi. Nggak, Ya jadi udah. dari tadi nggak nanya
kos itu biar ini, biar deket, biar ini. Loh, Babe udah lewatin sih, Babe iya, juga tapi pernah Be, ngekos sama. zaman kita tuh beda, Be. Babe jangan selalu sama-samain aku sama zaman Babe. Babe tuh selalu kayak gitu. Babe tuh selalu nyamain. Aku nggak suka yang di situnya. Nah, emang kalau misalnya zaman sekarang Kayak apa sih Babe? Ya gimana ya? Apa? Macet. Babe kan udah tua. Aku kan masih maksud aku. Tapi jarang loh orang tua badannya masih kotak-kotak. Aku ngerti, cuma maksud aku zaman yang udah beda tuh kayak ya gak bisa jelasin ya, tapi tuh maksudnya tisu guys. Tisu mau nangis ini. Apa macet? aku tuh aku kan orangnya tipe orang yang ngaret tapi on time. Gimana ya ngomongnya? Gimana sih ngaret Aku on time? nggak, ya gini loh. Lu nggak ini Nggak, nih. gini. Gue mikir keras ini kalau hal ini. Gini, aku tuh kalau misalnya kadang tuh ngaret, kadang tuh on time gitu loh. Tergantung. Ngaret, kadang tuh on time. Kadang ngaret, kadang on time. Tergantung mau kemana dulu, mau ngapain dulu gitu loh. Nah kalau buat soal kuliah kayak aku bakal ngaret mulu. Kenapa? Karena kayak ya kalau tiba-tiba ada jam pagi nih. Udah gue bayar mahal-mahal ngaret juga lo. Gampar juga lo. Parah. Iya, tapi kan maksudnya lebih baik gitu kan, kita ngomongin yang lebih baik gitu loh. Ya lebih baik ngekos kalau emang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa? Tapi enakan di rumah tau nggak nih ini Makan gratis. Nih gue kasih tau. Waktu gue ngekos waktu itu gue keselnya cuma satu. Anjir, duit gue habis buat makan. Mendingan gue di rumah, bangun tidur ada makanan. Enggak pernah kayak gitu aku. Iya, gue jadi duitnya bukan buat makan gue. Buat apa? Buat apa? Buat hal-hal. Ongkos bensin. Iya. Enggak kan, kalau di kos orang bisa masak sendiri. Aku di rumah juga bangun Masak tidur sendiri. nggak ada makanan, Masak ya udah sendiri. masak sendiri aja. Indomie. Enggak, yang hal-hal yang ada di kulkas aja masak. Ya. Emang di kos ada kulkas? Ya beli lah, ntar dibeliin Babe. Tuh kan. Lu. Lah kan ada kosan yang satu kulkas buat rame-rame kan ada. Ada. Ya hilang barangmu di situ. Ya udah nanti beli kulkas kecil aja buat di kamar. Bayar lagi. Ya udah ntar nabung, aku bantu tabung. Oke. So gue mes punya apa, baru ngeliat anak apa baru lulus SMA pemikirannya tuh cukup. Enggak, karena dia belum ngerasain sebenarnya sih. Jadi ya kalau menurut gua sih ya gua sama Mimi sih ya udah gak apa-apa, coba ya dulu. Pengen sejauh apa sih, sekuat apa sih gitu loh. Karena mandiri itu bener Gak deh, enak. mandiri tuh gak enak. Mandiri Ya. Tapi kan privilege aku itu dari harus kecil udah manfaatin. terbangun jadi mandiri. Sengaja Babe bikin mandiri. Oh, kalau aku BCA sih. Iya. Aku BNI. Aku juga BCA kok. Banget juga BCA. Cuma misalkan Babe dari kecil tuh udah ngelatih aku jadi mandiri. Iya Jadi aku sih. jadi pengen ke bawah sampai sekarang gitu loh. Aku pengennya mandiri aja gitu. Iya. Babe bukan berarti nggak mau mandiri, maksudnya Babe pengen tahu aja kenapa kamu nggak mau ngekos tuh kenapa, pengen tahu alasannya Ya sebenarnya. udah Kalau nanti misalnya itu masih bisa, di belakang aja, jangan iya, ngomongin di sini. iya juga ntar lama lagi, keburu Ah. durasi. Guys, jadi acara siletnya nanti ya. Ini masih acara podcast ya. Browniesnya besok pagi, Brownies. Lagi seru nih. Seru gimana? Seru. Apa yang Lebih seru? seru ngomongin bokap dan anak ini ternyata. Iya, lebih seru ya. tapi kayak Azel sendiri tuh ada itu nggak sih kayak pesan kayak buat anak-anak di luar sana yang masih yang kayak aduh gue pengen nyari hobi, gue bingung deh, gue susah untuk diggingnya gitu atau gimana, kayak ada pesan Ya, sendiri nggak sih? Semua orang pasti punya hobi ya, cari hobi kalian sendiri-sendiri. Gimana ya maksudnya, kayak kalau menurut aku ya, aku kan juga sebenarnya waktu itu belum tahu passion aku tuh di mana. Kayak aduh, passion gue apaan sih gitu loh. Aku tuh masih bingung. Ya kalau aku kenapa bisa suka drift, kenapa bisa suka cheers, karena lihat orang sih. Dan pengen kayak gimana ya kalau misalnya gue jadi dia. Rasa penasaran tuh harus ada. Kenapa rasa penasaran harus ada? Karena kalau nggak ada ya lu mau nentuin passion lo gimana gitu loh. Keren ya, bener. Tapi emang serius, aku tuh emang kalau aku tuh emang harus ada rasa penasaran. Karena aku orangnya tuh kepoan dan penasaran. Jadi kayak pengen dicoba anjir, kalau gue kayak gini gimana ya gitu loh. Kayak gue bakal jadi apa ya gitu. Kalau gue kayak Kak Famel, gue gimana ya gitu ya. Amin. Amin, Gitu. dapat endorsean banyak kan? Alhamdulillah ya. Udah ada yang masuk. Alhamdulillah udah. Kita kapan ya? Iya. Ajarin dong. Ngonten kuncinya. Susah lagi, kita orangnya cuek lagi. Tapi sumpah ngonten iseng-iseng aja tuh bisa naik, Kak. Jangan mikir sih kalau menurut gua sih, jangan mikir berharap dapat sesuatu kalau mau Iya, konten. Kalau ya gua sih enjoy aja. Kita gak pernah mikir ya. Kita gak pernah mikir. Aku aja waktu itu ya lagi di sekolah iseng aja bikin konten TikTok. Aku bikin konten yang kayak
kenapa sih jarang ke sekolah gitu kan. Terus aku foto slide tuh dispen semua, dispenser sama drift kan. Itu naik banget sampai 6,8 juta yang nonton. Seriusan? Iya, aku iseng doang itu di sekolah lagi jam kos, iseng bikin konten, tiba-tiba naik. Udah iseng-iseng aja, post aja gitu loh. Berarti kita cheers. Oke. Enggak dong. Berarti kita cheers ya. Lu yang ngangkat gua gimana? Lu yang dilempar. Banyak loh cowok flyer. Ini tahu gua. Temen gua dulu pernah ada yang flyer. Siapa? Ntar gue lagi ngebayangin lu muter-muter gimana ya? Ntar aku kasih lihat video aku ya. Dilempar ditangkap Adam. Aduh romantis banget. Masya Allah. Lagunya My Heart Will Go On. Tolong hilangkan imajinasi gue. Terus gua pakai uniformnya yang ini yang ketat banget gitu ya nggak Kan sih? lu cabut ya, jangan kayak gitu. Jijik gue demi apapun. Ya begitu deh. Tapi kayak Babe sendiri kayak Babe kan emang kalau gue liat ya, kalau gue pribadi Babe tuh kayak Daddy goals banget gitu, kayak lu main otomotif iya cowok banget, sehat juga iya gitu, kayak ada pesan sendiri nggak sih kayak untuk di umur sekarang yang kayak ya di umur Babe seharusnya perut buncit ya, tapi gue tidak buncit gitu. Tahu lu nyebelin tau. Tiba-tiba lu nyebelin apa? Ya omongan orang tua tuh penting banget sih, orang tua lo. Hidup sehat, makan tepat waktu, tidur cukup. Ya habis itu dekatkan ke Tuhan. Ya doa orang tua itu aja cukup. Lu jalan itu aja sih harusnya. Insya Allah jalan lu lancar aja sih. Insya Allah badan lu six pack. Iya pasti kan badan bagus itu kan karena olahraga sama makan tepat waktu sebenarnya gitu kan. Lu makan apapun doa. Iya pasti loh, supaya otot kita menjadi berkah ya kan. Kan gue tahu dia ngomong itu. Pasti dong. Karena sporty yang kau minta. Iya, seperti yang kamu minta. Kalau kita apapun kan, mau nge-gym, mau main mobil, ya Allah mudah lancarkanlah, mudahan jadi berkah. Jadi berkah. Kalau misalnya nggak berkah ototnya sebentar hilang. Kalau nggak jadi berkah, jadi itu velgnya otot dia awet. Benar. Nggak juga sih Ten. Berarti kayak banget, masya Allah tabarakallah gitu ya. Dia nggak nge-gym sehari stres ya. Berarti Ya itu udah. jadi kunci gitu Be. Dia keluar kota juga nyari gym. Iya, selalu kalau di hotel tuh pasti dia nge-gym mulu. Apa sih dulu? Mandalika lu ya? Mana Lombok ya di Lombok. Nyari dia. Tapi emang menurut gue gym tuh udah menjadi kayak candu sih. Habit sih kalau dia. Kayak keharusan ya. Iya, jadi ya Habit menurut gua ya. harus olahraga aja sih gitu loh. Kita kan ya kalau nggak dipakai dilakukan ya sama kayak otak lah, kalau nggak dipakai berpikir ya udah akan jadi berhenti gitu. Sama ke otot juga sama gitu loh. Sementara di umur gua kan gua harus terus menjaga, umur 30 ke atas tuh otot kita berkurang 1% gitu loh, 2%. Baru 30. Semakin berkurang otomatis metabolisme lo melambat. Habis itu pengeroposan tulang. Lo saat ini kan nggak akan sadar Ten. Nanti Tapi pas kan tua akumulasi baru semakin berumur kan. Tapi umur-umur metabolisme kita lambat. masih bisa ngejar kan ya? Masih bisa dong, masih bisa, tidak ada kata terlambat. Cuman akan lebih susah dibandingkan lo waktu umur 20-an. Oh iya, lebih cepat. Karena metabolismenya jadi lebih baik, iya gitu. Gue setuju. Lu sih bro. Kan umur gue masih 21. Gue masih ada spare 2 tahun gue. Bohong guys, bohongan publik. Tapi berarti Babe, ini pertanyaan terakhir buat Babe. Ngerasa bangga nggak punya? Maksudnya bangga nih, meaning kita passionnya, ternyata passionnya si siapa Azel ini udah sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Babe bangga nggak yang kayak ya bisa ngasih advice apa juga buat yang orang tua atau orang-orang di sana di luar gitu? Alhamdulillah sih gue bangga banget selama itu tidak menyakiti orang lain dan membuat dia bahagia, walaupun tidak, misalnya dia tidak berprestasi, selama dia bahagia dengan profesinya itu atau dengan hobinya itu, gue udah bangga gitu. Berarti gue udah membuat anak gue udah senang, udah merasakan wah masa muda gue udah indah banget karena semua yang gue jalanin itu gue udah ngelakuin gitu loh. Sebenarnya gue lebih ke situ sih, dan kalau bisa tidak, apapun yang dilakukan tidak menyakiti orang lain tuh udah cukup banget buat gue, udah cukup bangga. Sebenarnya hobi aku tuh banyak di SMA. Aku sempat paskib sama Saman juga. Sakit Oh iya. pas kebersamaan. Sempat ngibar sama lomba Saman Sama. juga. Iya sama. Iya, sempat juga. Sempat paskib, sempat Saman. Ngajar pramuka juga Saman lu dia. juara? Pramuka juga juara. Anjay. SMA 3 juara mulu bro sama. Heeh. Cepet selalu. banget di nepoknya. Kamu suka nepok berarti kayak gini ya? Waktu itu perdana juara 2 sih. Iya. Oh. Tapi sebagai Azel sendiri yang mungkin bisa dibilang Azel main Barbie gak sih sebenarnya? Main, Gak tahu lupa. main dia. Apa langsung Hot Wheel? Enggak Hot Wheels pagi. aku ini, tapi aku ngoleksi Hot Wheels Ya Barbie sampai dari SD. ada rumah-rumahnya Hot Wheels. gitu loh. Terus yang Mobilnya waktu itu dibeliin mahal banget sama Babe. mobil juga.
Tahu kenapa? Aku juga bingung kenapa dibolehin dah. Tapi dijalanin semua dua-duanya sama dia. Ya. Dia itu lebih ke nyekokin lu sih. Kayak beliin yang itu. Terus kalau lagi main Barbie, gue ikutan main Barbie kan lucu juga cuman ya. Tapi dari SD aku juga ngoleksi Hot Wheels. Iya, gue jadi sedih aja gitu loh. Gue dulu pernah kuliah. Terus Gue masih kuliah tuh. Sedih. Gue kuliah waktu mau ujian mau sidang kan laptop gue pas gue buka diketawain, gue nggak akan main buka cepet-cepet mau ngerjain skripsi gue mau sidang bikin mau sidang kan bikin presentasi. Ternyata di laptop gitu ya? Laptop gue ada PowerPoint Barbie-nya, stiker Barbie. Gara-gara dia. Gue malu banget gue waktu itu. Aku nggak tahu loh ini. Ya lu masih bocah. Oh, masih umur berapa? Iya. Tapi Azel bangga nggak punya papa seperti Babe? Ya bangga lah. Ya sabar, gue mau balik aja. Buset dah. Lu ngegas banget lu. Enggak, maksudnya kalau dibilang bangga ya bangga karena Babe tuh aku tahu pasti orang tua tuh selalu ngusahain apapun untuk anaknya. Tapi walaupun aku juga gengsi orangnya, cuek gitu loh. Statue. Iya, setelan cuek. Emang cuek gitu anaknya dan kalau statue ini dari Mimi ya berarti Be. Kayaknya sih. Mereka tuh mikirnya aku kayak apaan sih anak gue tuh cuek banget, Azel kamu tuh cuek banget, gengsi banget gini-gini. Tapi emang ya gimana gitu loh. Aku emang anaknya cuek dan gengsian gitu loh. Jadi kayak dibilang tadi bangga atau enggak, sebenarnya bangga, cuman aku juga sama kayak Babe nggak pernah nunjukin kayak Babe keren deh gitu nggak pernah karena gengsi. Kita love hate relationship sih sebenarnya. Kalau dibilang bangga ya bangga karena Babe udah ngusahain banyak banget untuk aku tuh tetap bisa makan sama Mimi. Anjay. Gitu. Dan aku tahu Babe tuh udah Kinjek Sule apa gimana? Aku tahu Babe tuh udah ngelewatin perjalanan jauh lebih lama Mimi dari juga, aku. Mimi jangan lupa Mimi. Iya tadi udah nyebut Mimi. Nah, long weekend ini kalian kemana? Biasa. Ya, orang nanyain tempat dinner sama gue Be. Hah? Nanyain tempat dinner sama gue. Set gede banget lu Sel. Tahu kayak banget lu. Ujung-ujungnya minta uang Jangan sama gua. dibongkar dong. Emang kamu mau candlelit dinner? Gampang caranya, matiin listrik lampu. Iya, listrik lilin mati lampu. Lilin dar udah candlelit Lilin dinner. yang itu yang gambar gajah tuh. Itu mau dinner sendiri doang. Jangan lilin pakai baygon aja. Mau nyari tempat dinner buat sendiri bukan doang. baygon, apa sih itu yang muter? Apa? Obat nyamuk yang muter. Iya tahu. Tapi overall makasih banyak udah datang sini Babe Harun, Ezel, makasih Mas Oten. Sumpah seru ya, kita pengen lebih lama lagi. Parah pengen beli lama lagi. Kayaknya ada part 2-nya, tapi part 2-nya di ini Games. Enggak, gue maunya ntar part 2-nya gue lagi ikut jadi passenger ngedrift gimana. Wah, boleh. Ayo, Oh ya udah, saya sih sudah tidak mau. Ikut dia aja. Tapi harus sambil ngerakit Lego ya. Kalau enggak sambil nulis ya. Atau sambil SMS ketik. Guys, gue balik ya kalau kayak gini ceritanya. Biar rasain. Paling ditabrak-tabrakin minum kopi dikit. Iya, sambil minum kopi. Paling nabrak-nabrak dikit sama Azel mah. Aduh, Seru banget, jangan dong. jangan dong. Nabraknya bagian lu tapi. Gitu ya. Kita main bulu tangkis bareng aja. Ayo boleh. Ayo. Dia Golf seneng dulu olahraga nih, dia. golf dulu gak jadi. Gimana sih kalau Oten udah ditungguin. Wah, minta diungkit nih anaknya. Orang tua disuruh Lagian nungguin ngungkit dari dinner. siang. Parah emang nih. Attitude anak sekarang tuh harus di ini nih attitude. Iya nih. Genjet-genjet ini. Ya, Tapi kenal anyway, lagi. thank you so much for coming Iya. di Thank you. Local Dos. Oten ada pesan-pesan? Enggak, mungkin dari Babe. Babe aja yang nutup kali Iya, nih. Babe aja nutup gimana? Jangan dong. Mau meet up. Apa? Oh, mau ada acara iya meet kan. up. Ya setiap minggu pagi kita selalu nongkrong bareng sama Azel. Buna ya? Konvoy di Buna. Jadi gue Buna konvoy Kopi sama Seno. Azel. Konvoy ngopi bareng lah, Aha. ngopi pagi setiap minggu pagi gitu. Minggu pagi. Tapi Ribet karena dong sekali-sekali. karena weekend ini aku sama Babe lagi sibuk, jadi kayak ya udah kita sibuk masing-masing gitu loh. Weekend ini berarti ada apa enggak? Ada. Ada. Bener ya? Pokoknya itu rutin lah minggu pagi. Gue sama Azel tuh Ya, mau jadi minggu night doang konvoy. waktu kita berdua. Konvoy lah. Kalau gue tuh sebenarnya selalu pengen ikut. Tapi gak Dia bangun, bangun. gak bangun dia. Karena ditaruhnya di hari Minggu. jam berapa, Be? Ya, Pagi. jam 7 Jam pagi 6 udah udah sana. jalan. Jam 6 Oh. udah Jam 6 jalan. udah jalan. Tenang, gue Lu jam 6. pulang jam berapa? Jam 6 masih basian, gue masih bisa ikut. Lah, yang udah-udah gue ikutnya pas segitu. Aduh, matahari lagi ya Allah. Iya, pakai kacamata hitam akhirnya kan. Iya. Dia udah nebak. Lu pasti belum tidur kan lo. Tapi anyway, Be, ada kata-kata atau kalimat sendiri enggak sih buat apa ya? Buat pemirsa. Dikata insert kali ya. Orang-orang. Gak ada. Buat generasi muda sih perhatikan attitude aja sih, lebih gitu aja sih. Oke. Itu aja sih. Kalau Karena Azel itu sendiri, number one. number one. Apa ya aku nggak tahu sih. Kayak oh ya gini.
buat yang baru mau seumuran aku ya, aku nggak mau so dewasa, tapi maksud aku Lu buat tua. yang bukan nggak mau, cuma maksud aku ya, aku tuh nyesel juga loh, maksudnya buat yang masih kecil-kecil gitu, yang sudah kayak besar. masih SMA, masih SMP gitu loh, bisa masih SMP atau masih SD gitu, cari hobi banyak-banyak, Betul. cari hobi banyak-banyak dan relasinya Banyakin banyakin teman, juga. Hobi yang Iya. positif kan. Iya, hobi yang positif dong. Cari hobi banyak-banyak gitu, cari prestasi biar nanti gede tuh kayak apa ya, bangga sama diri sendiri gitu loh. Karena udah banyak hobi gitu. Keren. Oke, give applause buat Babe sama Azel semuanya. Thank you for coming. Makasih Mas Adam, makasih Mas Oten. Abis ini ada games dari Kakak Tisha. Ya enggak? Ya enggak?